Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi Bapak dan juga Ibu, apa kabar di sana? Semoga dalam keadaan yang baik ya Bapak dan juga Ibu. Dan tentu saja senang sekali rasanya saya Indah Novita dapat kembali lagi hadir untuk memandu jalannya acara pada pagi hari ini, yaitu talk show daring sosialisasi Sistem Informasi Pengadaan Sekolah 2020. Dan juga Bapak Ibu, tadi baru saja kita saksikan bersama-sama pembukaan acara yang dibuka oleh Bapak Sesjen dan juga dipandu oleh rekan saya yaitu Ibu Dali. Dan juga pastinya kami mengingatkan kembali, jangan lupa Bapak dan juga Ibu untuk mengikuti protokol kesehatan pastinya, yaitu dengan menjaga jarak dan juga menggunakan masker. Namun sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu rekan-rekan yang sudah bergabung melalui kanal Zoom. Saya akan menyapa provinsi yang pertama, yaitu dari Provinsi Gorontalo. Selamat pagi Gorontalo, apa kabar? Lalu berikutnya dari Provinsi Bali. Selamat pagi Bali. Dan selanjutnya saya akan menyapa rekan-rekan dari Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya dari Provinsi Kalimantan Timur. Selamat pagi Kalimantan. Dan berikutnya Provinsi Nusa Tenggara Barat. Halo Bapak, Ibu. Dan berikutnya dari Provinsi Sulawesi Barat. Selamat pagi. Dan selanjutnya harus lebih semangat ya Bapak dan juga Ibu. Provinsi dari Maluku. Halo Maluku, selamat pagi. Dan juga dari Provinsi Maluku Utara. Sekali lagi terima kasih Bapak dan juga Ibu masih bergabung bersama dengan kami. Dan adapun rangkaian acara ini sudah berlangsung dari tanggal 3 hingga tanggal 6 Agustus 2020. Dan hari ini merupakan hari terakhir kami. Untuk itu banyak sekali yang akan kita bahas dalam sesi talk show ini, yang pastinya akan menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya masing-masing. Dan juga dalam sesi talk show ini Bapak dan juga Ibu akan kita bahas, yaitu mengenai sesi pengadaan barang dan jasa di satuan pendidikan. Sedikit saya akan jelaskan mengenai Siplah. Siplah ini merupakan platform digital dari Kemendikbud dan juga transaksi diharapkan menjadi lebih lancar dan juga peluang UMKM ke bisnis nasional. Baiklah, untuk itu langsung saja saya akan perkenalkan satu persatu narasumber yang sudah hadir dan bergabung melalui kanal Zoom bersama dengan kami. Yang pertama yaitu sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Erlangga Aninditya. Beliau merupakan Kepala Subdirektorat Pengelolaan Katalog Nasional LKPP. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak Erlangga. Selamat pagi Mbak. Baik, dan berikutnya narasumber kami yaitu Bapak Bahri SSTP MSI. Beliau merupakan Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kemendagri. Selamat pagi Bapak Bahri. Mohon izin, rupanya Bapak Wasja kembali lagi hadir. Mohon maaf Bapak Wasja. Beliau merupakan Kepala Seksi Wilayah 4 Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kemendagri. Halo Pak Wasja, bertemu kembali. Selamat pagi Bapak. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya turut bergabung Bapak Tora Akadira. Beliau merupakan penyelia evaluasi pelaksanaan perencanaan dan anggaran Sesdijen PAUD, Dikdas, dan Dikmen. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Tora. Halo Pak Tora. Baik, sambil menunggu Pak Tora turut bergabung dengan kami Bapak dan juga Ibu. Dan sudah ada satu narasumber yang saat ini bergabung bersama dengan saya. Di samping saya sudah ada Bapak Henry Eko Hapsanto. Beliau merupakan penyelia sistem elektronik PBJ Satuan Pendidikan Biro Umum dan PBJ. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Hari ini kita matching ya Pak. Betul ya. sekali, bajunya sama-sama warnanya coklat, ini luar biasa. Baik, untuk itu langsung saja kita akan mulai sesi talk show pada pagi hari ini Bapak dan juga Ibu. Dan sedikit saya akan berikan pengarahan untuk narasumber masing-masing memaparkan paparannya selama 10 menit. Dan juga bagi Bapak dan juga Ibu kami mohon untuk aktif berpartisipasi untuk memberikan pertanyaan ataupun pendapat dan bertanya langsung melalui kolom komentar dari Zoom. Dan kalau saya sarankan Bapak dan juga Ibu mohon pertanyaannya langsung ditujukan kepada siapakah narasumber yang akan diberikan. Untuk itu langsung saja kita akan mulai paparan yang pertama. Langsung Bapak Erlangga Aninditya, Kepala Subdirektorat Pengelolaan Katalog Nasional LKPP. 10 menit Bapak Erlangga, kami persilahkan.
Ya. Masihkah bergabung dengan kami? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dengar, Bu? Ya, terima kasih Bapak. Silakan, kami persilakan Pak. Oke, makasih Mbak Indah Novita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Yang saya hormati Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang Jasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang saya hormati Bapak Ibu perwakilan narasumber dari kementerian lembaga. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten Kota, Wilayah Regional 4. Yang saya hormati teman-teman penyedia ya. Ini 6 mitra daring. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Erlangga Ninditya, saya di LKPP sebagai Kepala Subdirektorat Pengelolaan Katalog Nasional. Pertama-tama mengucapkan banyak terima kasih ini teman-teman Kemendikbud atas agenda hari ini. Mungkin kita langsung aja terkait dengan paparannya. Gitu. Mungkin bisa digedein, Mbak. Jadi pengadaan barang jasa pemerintah saat ini sudah ada aturannya Bapak Ibu, yaitu Perpres 16 tahun 2018. Di dalam Perpres 16 tahun 2018, ini ruang lingkup dari Perpres 16 2018 itu berlaku untuk biayanya berangkat dari APBN atau APBD. Kemudian berlaku untuk kementerian lembaga perangkat daerah. Nah, dari situlah pelaksanaan pengadaannya itu ada organisasi pengadaannya, ada UKBPJ-nya, kemudian pelaksana pengadaannya ada PA, KPA, kemudian Pokja Pemilihan, kemudian ada pejabat pengadaan. Pelaksana pengadaan ini tidak serta-merta menjadi pelaksana pengadaan Bapak Ibu, kalau di Perpres 16 ini. Itu harus memiliki sertifikat kompetensi pengadaan barang jasa. Kemudian lanjut Bapak Ibu. Bagaimana pengadaan di satuan pendidikan? Nah ini. Pengadaan satuan pendidikan ini bisnis prosesnya beda ini dengan Perpres 16 tahun 2018. Dari segi pembiayaan, ini dananya dikelola satuan pendidikan misalnya adalah dana BOS. Kemudian sekolah itu bukan merupakan organisasi perangkat daerah. Kemudian sekolah tidak didesain untuk memiliki perangkat pelaku pengadaan seperti Perpres 16 lah di Kementerian Lembaga Perangkat Daerah, PA, KPA, Pokja Pemilihan, Pejabat Pengadaan. Gitu. Kemudian tidak memiliki SDM yang memenuhi syarat untuk melaksanakan pelaksanaan pengadaan sesuai dengan Perpres 16 2018. Dikarenakan kondisi tersebut Bapak Ibu, maka dibutuhkan pengaturan nih, pengadaan pada satuan pendidikan nih, yang sesuai dengan kondisinya. Tadi Pak Sekjen mungkin sudah memberitahukan peraturan Mendikbud nomor 14 tahun 2020. Kemudian menggunakan tadi ada sistem informasi pengadaan sekolah secara daring. Pada prinsipnya pengaturan-pengaturan tersebut tetap berpedoman pada prinsip pengadaan, kemudian tetapi lebih mudah, sederhana, cepat, dan tidak membebani perangkat sekolah. Siplah ini yang diharapkan dapat mewujudkan pengadaan sekolah tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Gitu. Lanjut, Mbak. Nah, berangkat dari pengaturan tersebut, mungkin Bapak Ibu bisa lihat, yang terpenting adalah prinsip nih Bapak Ibu. Prinsip pengadaan ini yang kita pegang. Efisien, kemudian efektif, transparan, kemudian terbuka, bersaing, adil, atau tidak diskriminatif, akuntabel. Gitu. Efisien, sumber dayanya minimal, memenuhi kebutuhan, efektif, tepat biaya, mutu, waktu, transparan. Itu bisa dilihat Bapak Ibu dengan menggunakan Sipla,
kemudian terbuka, semua pelaku usaha dapat memenuhi syarat menjadi penyedia, bersaing, persaingan antar penyedia adil, itu tidak memihak, akuntabel, terdokumentasi. Tapi tidak lupa Bapak Ibu, ini sebagai informasi, ini di sini ada teman-teman kepala dinas ya, pelaksana juga ada teman-teman penyedia. Ini tolong selain prinsip juga dijaga nih etikanya. Etika pengadaan ini paling penting Bapak Ibu. Ini di warning bagi pelaksana pengadaan, jangan sampai ada ongkos klik lah. Kemudian dari sisi pelaksana, ini ada teman-teman mitra daring, penyedia, etikanya juga demikian, tolong untuk dijaga etika pengadaannya. Yang paling penting Bapak Ibu. Jadi kalau di Perpres 16, etika pengadaan itu paling penting nih Bapak Ibu. Tidak menawarkan, tidak memberi, tidak menerima, tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah imbalan. Apa saja ini, dari kepada siapapun untuk pengadaan barang jasa ini. Ini Bapak Ibu. Jadi dengan prinsip pengadaan, etika, ini paling penting nih, tadi. Kemudian Permendikbud secara regulasi, kemudian ada sistemnya, SIPLAH. Gitu. Gitu. Mungkin itu, lanjut Mbak. Mungkin tidak ada berapa, itu ya, tidak ada 10 menit, mungkin itu yang saya sampaikan dari LKPP, kita support nih untuk program SIPLAH ini Kemendikbud nih. Yang penting tadi prinsip sama etika pengadaan tolong diterapkan, baik itu untuk pelaku pengadaan, baik itu untuk pelaksana maupun penyedia. Mungkin itu Mbak Indah Novita, saya kembalikan ke moderator. Demikian saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Erlangga dari LKPP. Jadi memang penting sekali ya Pak Erlangga untuk concern dengan pengaturan pengadaan dan juga menggunakan beberapa prinsip yang tadi sudah dijelaskan. Tapi yang saat ini lebih mudah ya Pak Erlangga, lebih sederhana dan juga tidak memberatkan dari masing-masing pihak ya Pak Erlangga. Ya, baik, terima kasih. Nanti kita akan bahas lebih lanjut Pak Erlangga. Bapak dan juga Ibu, berikutnya adalah narasumber yaitu Bapak Wasja SSOS MECDEV. Beliau merupakan Kepala Seksi Wilayah 4 Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kemendagri. Dan kembali lagi Bapak Wasja, kami persilahkan Bapak untuk memberikan paparannya selama 10 menit. Ya. Terima kasih Ibu Moderator. Bismillah. Yang terhormat yang saya hormati Pak Sekjen, Kepala Biro Umum, apresiasi untuk Kemendikbud ini dengan SIPLAH, mudah-mudahan kita bisa cepat untuk dalam arti menggunakan dana BOS ini. Dan saya sapa teman-teman semua, apa kabar Bapak Ibu semuanya? Oke, kebetulan saya di wilayah timur Ibu, saya ngelola pertanggungjawaban wilayah timur, NTT, NTB, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat. Insya Allah kita bisa bertemu kembali nantinya. Oke, lanjut mungkin ke paparan. Oh yang ini ya, bukan yang, ya udah nggak apa-apa lah. Oke lanjut, kita berangkat, lanjut dulu Mbak. Terus satu lagi. Tadi di latar belakangnya tentang BOS. Karena tentunya pada masa itu cara pengelola ada asas kita harus lakukan juga yaitu tertib, taat pada ketentuan PP, efisien, efektif, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab atau akuntabilitasnya, dan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat. Ini yang harus kita jadi juga. Mengatasi itu hasil terhadap ini yang ini keterlambatan
Cuma kalau kita apa yang di ini kita banyak ini BPI audit KPD. Nah, sekolah yang ditransaksinya bisa merasa saya waktu mengelola masalah baik akhirnya antara jadi masalah. Nah, kalau ini dari entitas satu laporan kita menyampaikan di situ dua dan barang ya, dan nanti di sana satuan sekolahnya misalnya lapor dinas suruhnya orang daerah dinas mengobati dia ada bahwa 3 bulan hanya tahun 2016 salah satu. Nah, ini terjadi yang kan ada asli ada itu ini Permendagri selama ini masih pengelolaan dan penggunaan anggaran yang mata apanya masalah. Mudah-mudahan 2020 menjadi dengan ke depan karena saat ini lihat bahwa jadi ada tetap jasa lintas ini ada mendasar berdasarkan selama dengan besar ini ya kalau kita lihat di sini alokasi dana BOS tahun 2020 itu sekitar 54,32 triliun atau naik berapa persen itu 6,63%. Nah, ini yang mungkin yang harus kita betul-betul lakukan perubahan dengan kebiasaan kita dengan tadi yang biasanya mengumpulkan pertanggungjawaban di akhir melakukannya nanti dengan 24 Permendagri 24 ini kita bertahap di situ gimana memperlakukannya tentang pentausahaan pelaksanaan pertanggungjawabannya. Di sini pun jenis-jenis BOS ini kan kita pahami ada reguler, ada kinerja, ada afirmasi. Kita semuanya dengan menggunakan dana BOS ini dengan Permendagri 24 ini. Lanjut. Nah, di sini ada penyaluran dana BOS yang dulu mungkin yang tadi saya singgung bahwa dulu itu langsungnya bukan ke sekolah, ke provinsi dan kabupaten kota. Dengan di tahun 2020 ini dengan PMK 9 ini ada perubahan yang signifikan. Pokok perubahannya penyaluran langsung ke sekolah sesuai dengan berlaku kecepatan tahap penyaluran dan penyerahan administrasi pelaporan. Di sini penyaluran dana BOS dilaksanakan dengan cara memindahkan dari RKUN ke sekolah. Rekening sekolah merupakan rekening kas setiap sekolah pada bank umum yang terdaftar dalam sistem clearing nasional Bank Indonesia. Nah, penyaluran bertahap paling cepat bulan Januari untuk tahap 1, yaitu ada besaran 30%, 40%, dan paling cepat bulan September untuk tahap 3 sebesar 30%. Ini yang kita harus pahami bahwa sekolah sekarang langsung menerima uang dari RKUN Kemendagri Kemenkyu. Oke, lanjut. Nah, dengan dasar penyaluran itu kita atur di Permendagri 24 ini salah satunya di sini dikatakan bahwa sekolah menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOS kepada Kemendikbud melalui BOS salur.
Kemendikbud menyampaikan rekomendasi penyaluran dana BOS kepada Kemenkeu. Nah, berdasarkan rekomendasi dimaksud, BJBK menyampaikan rekomendasi penyaluran kepada KPA atau penyaluran DAK-nya. Berdasarkan KPA penyaluran DAK fisik penyaluran dana BOS, dalam hal rekomendasi belum terterima sampai dengan batas waktu penyaluran dana BOS tidak dapat dilakukan. Nah, ini yang harus kita antisipasi juga teman-teman sekolah, karena ini satu kesatuan. Nggak bisa nanti ketika ini penyampaian lapornya belum disampaikan, bisa terhambat. Jangan sampai terhambat karena kitanya gitu. Oke, lanjut. Di sini ada kebijakan baru juga, yang tadi penyaluran BOS langsung ke sekolah, ke rekening sekolah, penggunaan BOS lebih fleksibel untuk sekolah. Nah, ini diberikan ruang juga di Permendagri 24 ini, kita buka ruang nanti. Di sini ada fleksibilitas penggunaan dana BOS dalam RKAS-nya, fleksibilitas penggunaan dana BOS dalam RKAS KPD dan APBD-nya. Dalam hal nanti Bapak Ibu bisa mungkin lebih jelasnya nanti membaca di Permendagri 24, ada di pasal 26 dan di pasal 20 nanti akan melihat di sini. Dalam arti gini, saya kasih ilustrasi sedikit, ketika kita akan melakukan pembelian nanti dengan siplahnya, permasalahan mungkin berbeda dengan yang direncana anggarannya, gimana bisa dilakukan tidak. Nah, kita bisa melakukan perubahan di situ. Kalau tidak tadi kondisi di lapangan bisa disiplahnya tidak ada barang-barang yang kita bisa belikan itu. Nah, di sini ada fleksibilitas tadi untuk sekolah. Nah, terus ada nilai satuan BOS yang meningkat. Ini kebijakan dari Kemendikbud dengan Kemenkeu. Pelaporan BOS diperketat agar lebih transparan akuntabilitas. Nah, tentunya di 24 pun kami mengakomodir itu untuk mensikapi tentang pelaporan pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan BOS dan nanti keuangan daerahnya. Oke, lanjut. Nah, kondisi ini terlihat dari situasi yang lama 2019 dan 2020. Ini yang mungkin kita harus sikapi juga. Ini lanjut aja sementara. Dilanjut. Lanjut juga. Nah, ini ada prinsip-prinsip Bapak Ibu. Kenapa kita lakukan tadi? Kalau kita melihat prinsip tentang pengelolaan keuangan daerah, bahwa prinsip penerimaan yang menjadi hak tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali diatur lain dalam peraturan pemerintah. Nah, dalam hal ini, BOS kan tadi langsung dari pusat itu langsung ke sekolah. Secara aturan tentang tata kelola pengelolaan daerah ini tidak dibolehkan. Tapi karena diatur di dalam peraturan pemerintah, yaitu tadi dengan Permendagri nomor 8 2020, sekolah dapat langsung menggunakan dana BOS reguler untuk membiayai operasional sekolah setelah dana BOS reguler masuk ke dalam rekening sekolah. Ini ada kebijakan yang sifatnya diskresi yang kita harus lakukan. Tidak masalah ini Bu, Bapak. Jangan takut kalau ini. Nah, terus prinsip kedua, prinsip penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dianggarkan pada APBD. Nah, ini yang nanti harus korelasi. Walaupun nanti masuk ke dalam rekening sekolah, kita punya kewajiban untuk menyampaikan penggunaan penerimaan pendapatan dan penggunaan belanjanya. Nanti harus koordinasi dengan dari dinas pendidikannya. Dinas pendidikan akan menyampaikan laporan ke DKAD-nya. Karena nanti secara garis besar di dalam pengelolaan di Permendagri 24 ini akan terbagi. Di sana akan terbagi pejabat pengelolaan dana BOS itu terdiri dari ada 5 pelaku, PPKAD selaku BOD, PA-nya, Kepala Dinas Pendidikannya, Bendahara Pengelolaan SKPD-nya, penanggung jawab dana BOS-nya, dalam arti kepala sekolah di sini, dan bendahara dana BOS-nya, tentu ada bendaharanya. Nanti misalkan ada permasalahan di situ, kepala sekolahnya tidak ada lagi, PNS-nya cuma satu, nanti kebijakan di Permendagri 24 sudah diatur di sana. Nah, terus lanjut. Di sini pun ada prinsip penerimaan yang menjadi hak dan belanja menjadi kewajiban untuk RKUD yang dikelola BUD. Nah, tadi saya dorong bahwa kembali ke pelaku-pelaku tadi, ada PPKAD selaku BUD, telah ditetapkan sebagai dasar hukum penyaluran langsung dana BOS reguler dari RKUN ke rekening sekolah dalam pasal 19 ini diatur. Nah, prinsip penerimaan yang menjadi hak tidak melalui RKUD yang dikelola oleh BUD dilakukan pencatatan dan pengesahan. Ini yang diatur di Permendagri 24. Nah, ini sebagai dasar dasar hukum pengelolaan dana BOS pada APBD. Ini tentunya nanti Dinas Pendidikan yang harus membinwasnya, pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana sekolahnya. Tentunya nanti ada APIP pun ikut serta di sana. Nah, di sini meliputi apa aja di dalam 24 ini.
ada pengelolaan dana BOS Sadikmen, Sadiksus, dan pengelolaan dana BOS Sadikdas negeri dan pengelolaan dana BOS Sadikdas, Sadikmen, Sadikdus untuk swasta. Ketiga hal ini jadi tolak ukur, karena seluruhnya akan masuk ke rekening sekolah masing-masing, tentunya perlu pembinaan dan pengawasan secara kontinu juga nanti ke depannya. Oke, lanjut. Nah, di sini kalau kita lihat pengelolaan dana ini, sebenarnya ini permasalahan awal. Kita udah diskusikan dengan teman-teman KSAP segala tentang pelaporan, nanti berkorelasi terhadap laporan keuangan di SKPD dan di pemerintah daerah. Ini yang jadi tolak ukur, ini jadi dasar hukumnya untuk kita membuat laporan itu dimaksud. Oke, lanjut. Nah, di sini kalau kita lihat mekanisme pengelolaan dana BOS yang dengan mekanisme baru ini akan terlihat berbeda. Nah, tadi Kemenkeu mentransfer dananya. Nah, tentunya Kemenkeu nanti menyampaikan notifikasi pemberitahuan kepada PPKD selaku BUD provinsi. Sekolah setelah menerima dana BOS melaporkan penerimaan kepada PPKD selaku BUD provinsi. PPKD selaku BUD. PPKD selaku BUD menyampaikan berdasarkan notifikasi dari Kemenkeu, konfirmasi berdasarkan laporan sekolah. Nanti akan diarahkan rekonsiliasi. Betul nggak yang disampaikan Kemenkeu, yang diterima oleh sekolah, kita sandingkan, kalau oke, baru kita lanjut. Jadi, Pak. Itu. Lanjut. Tutup aja, Pak. Dilanjut. Nah, di sini kita lanjutkan bahwa Kemenkeu berdasarkan alokasi dana BOS per sekolah dalam Kemendikbud mentransfer ke sekolah masing-masing. Kemenkeu menyampaikan ini sama juga. Tadi yang ada notifikasi, sekolah swastanya menyampaikan laporan, PPKAD dengan notifikasi itu mengakui sebagai pendapatan dan belanja hibahnya, dilakukan rekonsiliasi di akhir tahun untuk mengetahui realisasi pendapatan dan belanja hibah dana BOS-nya. Ini satu mekanisme tadi terhadap pemerintah dan mata sekolah di pemerintah, yang satu lagi tentang hibah. Oke, lanjut. Di sini terlihat nggak nih? Kecil nggak ini? Dibesarin kali, Mbak, takutnya tidak terlihat. Nah, ini kalau kita lihat dari sisi alur ini adalah tahapan tadi perencanaan penganggaran, tahapan tata cara penatausahaan pertanggungjawaban dan pelaporan. Mungkin nanti secara sepintas ini akan terlihat gimana mekanismenya nanti diatur dalam Permendagri 24 2020. Ini secara alur yang kita buatkan untuk sistematis sederhananya. Oke, lanjut. Nah, dari sini ketika terjadi ada perubahan, intinya ketika ada perubahan alokasi BOS yang semula menjadi misalkan kita jadikan dasar sebagai perubahan nanti di sini. Nah, tentunya ketika ada perubahan APBD-nya yang semula menjadi apa, ada penyesuaian anggaran alokasi dana BOS nanti di APD di sini akan terlihat. Kita menyesuaikan tentunya tadi dari proses awal RKS sampai ke kepala SKPD, TAPD, PPKAD melakukan tugasnya masing-masing. Tentunya nanti ada penyesuaian anggaran alokasi dana BOS-nya. Setelah dilakukan ada perubahan pada penjabaran APBD-nya dengan materi. Nanti yang ini tentunya nanti akan diinformasikan ke DPR dalam ikutin aturan aja, nanti diberitahukan kepada DPRD paling lambat 1 bulan. Ada perkada tentunya nanti akan lahir di sini. Nah, ini yang harus kita pahami juga. Nanti ini teman-teman di SKPD yang akan melakukan tugas fungsinya. Oke, lanjut. Ini juga tadi udah saya jelaskan, lanjut aja. Nah, ini kondisi COVID ini pun sama, kita mensikapi apa yang dipinta oleh regulasi, menyesuaikan. Ini tentunya nanti berkoordinasi dengan teman-teman dari Kemendikbud, kita menerjemahkan, dan tentu dengan ada aturan tadi, teman-teman sekolah harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan ini. Oke, lanjut. Lanjut. Nah, tadi fleksibilitas juga sudah saya singgung, kita lanjut aja. Di sini kalau secara ininya nanti di pasal 26 dan 20 ini bisa dibaca lebih jelas, karena disitulah letak nanti ketika ada perubahan semula menjadi apa, ketika kita akan melakukan eksekusi tentang belanja dengan siplah itu. Oke, lanjut.
Selesai sudah. Nah, mungkin sementara itu kurangnya saya mohon maaf kalau ada yang kurang, nanti mungkin kita bisa diskusi dan mungkin bisa dengan nanti kalau berkonsultasi ke Kemendagri kemana, kalau ke sini bisa kita fasilitasi juga. Mungkin sementara itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wasja, perwakilan dari Kemendagri. Ini kebijakannya besar sekali Bapak ya di tahun 2020 ini. Mulai dari dananya yang naik dan juga penyaluran dana BOS langsung ke rekening sekolah. Ini menarik sekali, nanti kita bisa bahas dengan pertanyaan ya Pak Wasja. Baiklah, Bapak dan juga Ibu jangan lupa untuk mulai aktif bertanya di kolom komentar Zoom. Dan jangan lupa untuk dicantumkan kepada siapakah pertanyaan tersebut untuk narasumber kami. Namun sebelum kita lanjut ke paparan berikutnya, saya ingin menyapa terlebih dahulu rekan-rekan yang sudah bergabung dengan kami dari Dinas Pendidikan Gianyar Provinsi Bali. Halo, selamat pagi Bali. Halo Bali, apa kabar? Luar biasa kaget ya, saya sapa tadi lagi sibuk. Baik, terima kasih Bali sudah bergabung. Baik, Bapak dan juga Ibu akan kita lanjutkan kembali ke paparan berikutnya, yaitu narasumber kami, Bapak Tora Akadira. Beliau merupakan penyelia evaluasi pelaksanaan perencanaan dan anggaran Sesdijen PAUD, Dikdas, dan Dikmen. Halo Bapak Tora Akadira, selamat pagi Bapak. Selamat pagi, apa kabar? Bertemu kembali kita Pak ya. Ya. Bapak silakan 10 menit Pak. Ya. Terima kasih semuanya. Mohon paparannya ditampilkan. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para narasumber, para peserta sosialisasi SIPLA tahun 2020 ini. Senang sekali rasanya saya bisa berjumpa dengan Bapak dan Ibu semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga juga kita berdoa COVID ini cepat berlalu dari negeri kita ya, Bapak dan Ibu ya. Supaya kita bisa beraktivitas seperti sedia kalanya. Baik, saya Tora tadi sudah diperkenalkan oleh moderator, perwakilan dari Sesdijen PAUD Dikdasmen. Kita coba melihat ini bagaimana rantai value chain manajemen sekolahnya. Kami bagi 3 segmen di sini. Yang pertama rantai nilainya itu sendiri, kemudian penggunaan BOS, dan terakhir adalah digitalisasi sekolah. Ini sangat berhubungan dengan SIPLA. Nanti ada beberapa hal yang kalau menurut saya menarik untuk kita simak bersama. Yang pertama, rantai nilai. Slide berikutnya mohon. Ini postur anggaran yang di kita ini, di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini, sudah lebih banyak itu ditransfer ke daerah, Bapak dan Ibu. Ada BOS reguler, BOS kinerja, BOS afirmasi, BOP PAUD. Nah, itu semuanya kita berharap dengan pendanaan pendidikan yang ini bisa mensupport atau mendukung pelaksanaan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan bagi sekolah-sekolah kita yang berada di luar Jakarta khususnya kalau menurut saya. Jadi seluruh Indonesia ini kita berharap nantinya dengan adanya BOS ini bisa membantu peningkatan mutu sekolah atau satuan pendidikan yang ada di daerah. Tetapi perlu diingat Bapak dan Ibu, kita masih mempunyai aturan lebih jauh bahwasanya dari Undang-Undang Pemda, pemerintahan daerah itu, yang namanya pendidikan itu diserahkan kepada daerah masing-masing. Itu dipilah berdasarkan tingkatan satuan pendidikannya. Kalau SD, SMP itu adanya di kabupaten kota, kemudian untuk SMA atau SMK itu adanya di provinsi. Jadi urusan-urusan yang guru, murid, dan juga sekolah, satuan pendidikan itu sudah kita serahkan ke daerah. Artinya apa yang dilakukan oleh kementerian? Kementerian itu ada 4 hal yang harus dilakukan oleh kementerian. Mengatur, salah satunya norma, prosedur, standar, dan kriteria. Nah, kalau nanti ini kita bisa seimbang satu sama lain, tidak mustahil kalau menurut saya nantinya peningkatan mutu pendidikan kita akan lebih ke depannya, lebih baik lagi. Kemudian dilihat dari ini, dana yang tadi saya sebutkan dari awal, itu sudah banyak ditransfer ke daerah, lebih kurang 306,9 T transfernya daerah dari APBN Kemdikbud yang ada, seluruhannya.
Hanya 75,7 yang berada di kita. Implementasinya itu kebanyakan memang untuk sumber utama bagi sekolah untuk menjalankan operasionalnya. Nah, sayangnya baru 24% Pemda yang ikut peran dalam memberikan biaya operasional kesatuan pendidikan. Ini rasanya kita minta dukungan nantinya, mungkin dari berbagai pihak, bisa jadi itu dari Kemdagri, untuk juga mensupport, membantu kami di Kemdikbud ini memberikan penekanan lebih lanjut kepada daerah-daerah yang belum ada supportnya terhadap bantuan operasional pendidikannya. Nanti Pak Wasja mohon bantuannya Pak, mungkin ada peraturan-peraturan daerah lain untuk itu. Lanjut slide berikutnya. Nah ini rantainya, bagaimana proses pendidikan itu berlangsung, bisa dilihat Bapak dan Ibu di sini. Kita tidak bisa menafikan bahwasanya itu ada inputnya dari manajemennya itu. Ada yang namanya prosesnya, ada outputnya. Bagaimana itu bisa terjadi? Tentu adanya kolaborasi di antara sekolah dengan pihak-pihak luarnya. Nah, bukti lain akhirnya adalah pelayanan bursa kinerja. Ini kalau khususnya untuk SMK ya, SMK itu sudah keluar dari Dirjen kami Pak, dianya Dirjen Vokasi. Jadi walaupun sama-sama menengah, tapi khusus untuk SMK itu sudah beralih ke Dirjen Vokasi namanya sekarang. Nah, semua itu untuk mendukung, perlu dukungan. Aktivitas utama di atas tadi itu harus ada dukungan aktivitas pendukungnya. Baik itu infrastruktur dasar sekolahnya, manajemen sumber daya manusia di sekolahnya, pengembangan pembelajaran berbasis TIK-nya, kemudian sarana pembelajaran. Slide berikutnya. Mohon slide berikutnya. Nah, ini semua kita berharap dari yang kita berikan ini, tahapan berikutnya ini bisa membuat input output proses ini menjadi bermanfaat bagi kita, khususnya untuk nanti sekolah, umumnya pada negara kita Republik Indonesia ini, mutu sumber daya manusianya lebih bagus, kemudian daya saingnya kita tentunya berharap nanti ke depan bisa menyaingi negara-negara lain SDM-nya. Lanjut berikutnya, slide berikutnya. Bapak dan Ibu, ada beberapa hal yang kita harus pahami bahwasanya dulu kita di tahun 2019 itu sudah merancang dan tidak pernah kita duga bahwasanya ada masa COVID sekarang ini. Jadi melalui pemerintahan melalui Kemdikbud ini juga mengadakan aturan yang mengubah aturan yang lalu tentang BOS. Nah, maka itu kita coba lihat BOS pada masa COVID-19 ini. Slide berikutnya. Kalau dulu kita bisa lihat di sini Bapak dan Ibu, itu dasar hukumnya yang digunakan adalah Permendikbud nomor 8. Nah, itu kita rubah menjadi Permendikbud nomor 19, terutama untuk penggunaan dananya. Ada juga kita bersanding dengan kementerian lain melalui dasar hukum ini dengan PMK nomor 9, PMK nomor 7, PMK 7 tahun 2020, kemudian tadi yang sebutkan Pak Wasja tadi, dari Permendagri nomor 24 tahun 2020 tentang pengelolaan dana BOS pada pemerintah daerah. Jadi tandingannya tidak hanya dari Kemdikbud aturan ini, tetapi kita berkolaborasi dengan pihak luar lainnya, dari Kemenq maupun dari Kemdagri. Slide berikutnya. Nah Bapak dan Ibu, tadi sudah disampaikan juga di Pak Wasja tadi bahwasanya sekarang transfernya langsung. Transfernya tidak lagi melalui perantara, baik di kabupaten kota ataupun di provinsi. Sekarang tahapannya itu langsung dari pemerintah pusat melalui Kemdikbud yang kita setorkan nomor rekening segala macam datanya dari pihak sekolah, kemudian langsung ditransfer ke sekolah. Kita bagi dalam 3 tahap untuk di tahun 2020 ini Bapak dan Ibu, itu tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Nah, ini untuk bisa melihat lebih jauh berapa banyak yang sudah digunakan dananya. Kita juga ingin melihat penggunaan dana sudah sejauh apa sampai saat ini. Ini ada beberapa keuntungan yang kita dapatkan itu untuk penyaluran ini, itu memotong birokrasi. Nah, birokrasi ini kita coba untuk lebih sederhanakan lagi. Kemudian penyalurannya serentak di 34 provinsi. Selanjutnya meminimalisasi keterlambatan dan juga untuk menjaga akuntabilitas tetap terjaga.
slide berikutnya. Kenapa ini kita lakukan? Ini untuk mendukung program yang dijalankan oleh Mas Menteri. Mas Menteri kita itu, Pak Menteri kita masih muda sekali. Beliau orang yang kalau menurut saya punya inovasi tersendiri. Mereka, Pak Menteri itu atau Mas Menteri ini mengusung konsep Merdeka Belajar Bapak dan Ibu. Jadi kita berharap bisa mensupport konsep yang ditawarkan oleh Pak Menteri ini untuk pembelajaran di sekolah-sekolah. Lanjut, slide berikutnya. Pemanfaatan dana BOS, mungkin dari Pak Wasja sudah berikan juga saya tampilkan di sini, dan nominal angkanya berapa, itu sudah ada dilihat Bapak dan Ibu, bisa pahamin di sini. Untuk SD itu berapa, SMP itu berapa, kemudian untuk SMA itu berapa. Yang paling besar di SLB Bapak dan Ibu, memang berkebutuhan khusus, rasanya sih, apakah cukup untuk itu semua Bapak dan Ibu? Saya pikir enggak. Kita masih butuh dana, makanya dari pihak Pemda itu kita berharap bahwasanya ada bantuan lebih untuk BOS ini. Jangan hanya bersandar kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kan saya sebutkan dari awal tadi 24% baru kabupaten kota ataupun provinsi yang sudah ada BOSDA-nya. Mudah-mudahan di tahun ke depan itu akan lebih banyak lagi. Lanjut slide berikutnya. Nah, dan Bapak dan Ibu, ini BOS reguler bisa dibaca di sini. Kita atur tadi lebih lanjut dengan adanya perubahan tadi, khusus di penggunaan Bapak dan Ibu. Kalau dulu untuk guru honorer bisa dibayar hanya 50%, tapi sekarang sudah bisa lebih dari itu. Lanjut, slide berikutnya. Nah, kebijakan pendidikan di masa COVID, Bapak dan Ibu, itu ada di SE Mendikbud nomor 4 tahun 2020. Nanti Bapak dan Ibu coba bisa dilihat di sini, tidak ada ujian sekolah, seperti yang biasa kita lakukan di era normal ya. Tapi sekarang tidak dilakukan untuk itu semua. Ditiadakan, diganti dengan penilaian terhadap rapor yang 5 semester yang lalu. Lanjut berikutnya. Nah, ini sangat erat hubungannya Bapak dan Ibu dengan yang kita bahas pada pagi hari ini, digitalisasi sekolah. Bapak dan Ibu, zaman sudah berubah, perkembangan terus terjadi, the world is flat, katanya dunia itu ya datar, bukan lagi bulat gitu Bapak dan Ibu. Kita dari Kemdikbud ini sejak tahun 2017 sudah mengembangkan bagaimana perjalanannya, dan diharapkan semua aplikasi elektronik yang ada di kita itu bisa diintegrasikan tahun 2020 ini. Mohon bantuannya nanti Bapak dan Ibu, ini pasti akan banyak usaha yang harus kita lakukan. Tujuannya itu ada 8 Bapak dan Ibu kalau kita bisa lihat. Ini ada meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan, kemudian sinkronisasi dan sinergi pendanaan, efisiensi yang disebutkan Pak Wasja tadi. Kalau dari Pak Erlangga tadi sebutkan misalnya lebih transparan, bagaimana nanti pembayaran atau pembelian produk atau barang yang di sekolah itu bisa juga lebih efektif dan efisien nantinya. Ini memang tidak bisa kita hindarin Bapak dan Ibu, pergerakan zaman selalu berubah. Slide berikutnya. Ya, ini yang kenapa kita arsitekturnya ada di sini Bapak dan Ibu, ada sistem informasinya, itu ada rencana, ada realisasi, ada laporan. Bagaimana aplikasi SAS itu aplikasi ARKAS itu diletaknya di mana, di perencanaan. Kemudian aplikasi PMP, penjaminan mutu pendidikan, di mana itu di perencanaan. Kemudian realisasi itu melalui belanja dan juga bayar. Itu di Siplah lah ini yang memegang peranan penting kalau di sini. Nantinya selanjutnya itu adalah pelaporan Bapak dan Ibu. Ya, pelaporan ini penting juga kita lakukan melalui BOS Salur Bapak dan Ibu. Ini penting rasanya kita lakukan terus-menerus, supaya nanti kalau ditanya, dulu kalau ke kami ini, laporan itu menumpuk Bapak dan Ibu. Tapi sekarang modelnya sudah online, begitu diminta, sudah hadir tuh laporannya. Gitu. Ini memudahkan semua pihak, bukan hanya dari kita, tapi dari aparat pemeriksa lainnya, misalnya dari BPK, kalau minta data kita bisa sudah kasihkan. Lanjut slide berikutnya. Nah, Bapak dan Ibu, ini tadi skema integrasi sistem informasi ini berangkat dari ARKAS. Kita berharap ini ARKAS itu karena dari perencanaan, kemudian dari realisasinya seperti apa, ini yang Bapak dan Ibu pasti akan berhubungan dengan Siplah. Makanya saya dari awal tadi sebutkan, pasti di ujung-ujungnya kita akan berhubungan dengan Siplah.
Kalau sudah ada perencanaan, maka eksekusinya melalui Siplah. Kemudian pelaporannya melalui mana? Ya melalui lapor bos salur misalnya, atau si bos yang kami kembangkan nantinya. Semuanya ini berintegrasi, diharapkan bisa membuat laporan kita lebih akuntabilitas lagi, lebih bisa dibaca sama orang halayak banyak, tidak ada yang disembunyi-sembunyikan lagi, karena sudah online lagi, begitu kita klik, ya sudah jadi itu laporan misalnya. Nah ini tidak bisa dilakukan tanpa bantuan Bapak dan Ibu semuanya. Kami dari Kemdikbud ini berharap dengan adanya program-program ini membantu pihak sekolah, walaupun kita tahu masih banyak mungkin di daerah-daerah yang belum terjangkau jaringan internet Bapak dan Ibu. Terutama di wilayah 3T misalnya. Itu menjadi PR kita bersama nantinya. Nah, ini Siplah ini kalau menurut saya menjadi trending topik untuk kita bisa belanja seperti apa. Nanti mungkin Pak Henry bisa menyampaikan ataupun perwakilan dari Piro bisa menjelaskan lebih lanjut tentang ini. Slide berikutnya. Ya, saya rasa itu yang dari kami, dari Sekdijen PAUD Dikdasmen, Bapak dan Ibu. Saya bisa sampaikan apa yang menjadi pokok topik itu tadi, bagaimana BOS sinkronisasi atau berhubungan dengan Siplah, bagaimana nanti di pelaporannya. Ini yang menjadi konsennya kita semua. Saya berharap ke depan kita sekolahnya makin maju, makin bagus, makin bisa menghasilkan SDM yang bermutu. Demikian dari saya, mohon maaf kalau seandainya ada yang kurang, saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tora. Pak Tora, rupanya sudah banyak sekali ini beberapa pertanyaan langsung ditujukan untuk Pak Tora. Nanti kita akan bahas ya Bapak sesaat lagi. Baik, dan saya akan menyapa terlebih dahulu rekan-rekan yang sudah bergabung, yaitu dari SDN 2 Sibangkaja Provinsi Bali. Halo, Bali SDN 2 Sibangkaja, Bapak dan juga Ibu. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Baiklah, dan lanjut lagi di narasumber yang terakhir yang sudah hadir bersama dengan saya, di samping saya yaitu Bapak Henry Ekohab Santo. Beliau merupakan penyelia sistem elektronik PBJ, Satuan Pendidikan Biro Umum dan PBJ. Untuk itu langsung saja kami persilakan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi 4 hari ini kita sudah ditemani oleh narasumber-narasumber yang luar biasa ya Mbak Indah ya. Dari LKPP, kemudian dari Kemendagri, kemudian nanti ada sesi UMKM dengan Kemendak, terus dari Kemenperin, kemudian dari Kemenkop UKM, kemudian ada juga dari BKPM, dan ini sesuatu yang luar biasa sekali, dan terutama untuk regional ini, Mbak, regional 3 dan regional 4, ini kalau ingin tahu Indonesia seperti apa, ini harus main ke regional 3 dan 4, karena terutama di Indonesia Timur ini yang paling seru. Mereka sangat semangat sekali untuk ikut Siplah, artinya ingin belanja secara daring. Tapi banyak sekolah-sekolah ini letaknya di tengah laut, di kepulauan ada tengah laut. Kalau kita lihat di peta itu kadang dari sekitarnya itu jauh. Jadi kalau mau ke sana itu harus pesawatnya pun kadang harus transit 2 kali ke pulau-pulau besar dulu. Jadi terima kasih. Nah, mungkin karena tadi dari para narasumber yang sebelumnya sudah memberikan paparan yang sangat sangat luar biasa. Pak Erlangga dari LKPP, kemudian Pak Wasja dari Kemdagri, dan Pak Tora dari Dikdasmen. Mungkin saya tidak menjelaskan banyak ya, mungkin hanya masalah kita saya sharing aja kondisi terkini dari Siplah. Mungkin bisa ditayangkan untuk yang kondisinya. Jadi Siplah ini sudah berjalan kurang lebih setahun. Untuk pengguna sekarang itu baru 63.000 sekolah dari 220.000 sekolah. Nah, ini di tahun ini juga Kemdikbud itu memperluas cakupannya, yang tadinya hanya sekolah, sekarang diperluas menjadi satuan pendidikan. Jadi dari yang tadinya hanya SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB, ditambah dengan PAUD, kemudian pendidikan non formal dan pendidikan kesetaraan. Nah, sekarang total penggunanya itu 440.000.
Nah, ini yang masuk itu baru 63.000. Kemudian kita Kemdikbud itu bermitra dengan 6 operator pasar daring. Nah, untuk penyedia-penyedianya ini adalah penyedia-penyedia yang ada di sekitar sekolah. Cuma kalau kita lihat di data sekarang baru 11.000 penyedia yang bergabung. Ini masih sangat kecil mengingat sekolahnya yang transaksi 63.000, kemudian yang akan dilayani ini 440.000. Sementara dana yang total dana yang tadi Pak Tora sudah sampaikan itu sudah 50 triliun lebih. Nah, ini apa namanya sesuatu yang bisa diolah ya pasarnya. Kalau kita bicara ilmu marketing kan secara pasar ini sudah jelas, anggarannya jelas dari APBN ditransfer ke daerah sudah 54 triliun. Kemudian pembelinya jelas, jadi untuk ekosistem Siplah ini terpisah dari ekosistem marketplace komersil. Ini benar-benar khusus hanya untuk sekolah dan sekolahnya pun diverifikasi oleh kementerian. Kemudian untuk penyedia-penyedia yang terdaftar juga ini kita bebaskan. Semua penyedia yang ada di sekitar sekolah itu bisa langsung daftar. Tadi pagi Pak Sezen juga sudah menyampaikan pendaftaran itu cukup singkat. Hanya mengisi data diri, kemudian diverifikasi data diri, NPWP, kemudian alamat, nomor rekening. Nomor rekening jangan lupa ini nanti kalau nggak ada nomor rekening nggak bisa ditransfer. Dan verifikasi hanya melalui email. Setelah nanti emailnya diverifikasi, Bapak Ibu yang bergabung menjadi menjadi penyedia itu sudah bisa melakukan listing barang. Jadi caranya sangat sederhana. Dan ini karena di sebelum acara ini Regulan 4 ini banyak kawan-kawan saya, Mbak Indah, ini langsung acara belum mulai sudah nanya duluan gitu kan. Nah, mungkin saya di sini nggak panjang lebar, kita open aja untuk diskusinya. Langsung pertanyaan Langsung saja pertanyaan Bapak, saja. karena ini banyak sekali Bapak dan juga Ibu pertanyaan yang sudah masuk ke saya. Tapi tadi sempat dibahas ya Bapak Henry mengenai jangkauannya diperluas menjadi satuan pendidikan termasuk pendidikan kesetaraan. Betul. Tapi Pak, kalau kita bicara mengenai keuntungan ataupun manfaat dari sekolah berbelanja di Siplah itu seperti apa Pak kira-kira? Sebenarnya tadi malah yang membahas itu Pak Erlangga dari KPP. Pak Erlangga. Ya, karena kan dengan sistem daring itu semuanya jadi lebih pertama kalau keuntungan dari sekolah pastinya lebih cepat. Yang tadinya ketika mencari barang itu harus survei dulu ke pasar dan khususnya untuk sekolah-sekolah dasar ini kan dia bisa sampai ke pelosok Mbak. Betul. Kalau sekolah SMP, SMA itu mungkin masih di kota, SD itu bisa sampai di ujungnya, ujungnya Indonesia itu. Nah ini ketika jadi penyedia kan mereka akan kesulitan. Iya, begitu kita ada sistem daring, kasarannya mereka sebenarnya cukup browsing saja, cari barang apa yang dibutuhkan, terus tinggal klik, tinggal nunggu barang dikirim. Simple ya Pak, ya, simple. mudah, Mungkin cepat, nanti dan Pak aman. Erlangga Nanti juga kita bahas satu persatu. Baik, terima kasih Bapak Henry dan Bapak dan juga Ibu. Ini sudah banyak sekali pertanyaan yang ditujukan oleh masing-masing narasumber yang hadir di segmen kedua ini. Namun saya akan lempar pertanyaan pertama untuk Bapak Wasja terlebih dahulu ya. Bapak Wasja, halo Bapak masih bergabung ya Pak bersama dengan kami Pak Wasja. Ya. Bapak mohon maaf terdengar suara saya Pak. Halo Terdengar. Pak Wasja. Ya, terdengar. Oke. Baik, Siap. Bapak siap ya. Ini ada beberapa pertanyaan untuk Pak Wasja. Tapi kita bahas yang pertama dulu Bapak ya. Dari Bontang SMKN 1, Bapak Kasman Purba. Izin Pak Wasja, saya ingin bertanya sesuai Permendikbud nomor 8 pasal 8, bisakah sekolah langsung membelanjakan dana BOS walaupun ARKAS belum disetujui oleh Dinas Pendidikan? Bapak Wasja tanggapannya. Ya, izin. Tadi diatur di ARKAS berarti kan dari ketika ARKAS nomor 8 ya. Di perencanaannya ya. Nah, ini kan nanti dengan harapan kami sih dengan Permendagri 24 ini nanti kan antar korelasi tadi penyusunan laporan kembali ke kalau ada slide-nya tadi ada slide bisa ditampilkan nggak slide-nya biar apa nggak usah soalnya kelamaan ya di slide tadi kan ada perubahan berarti kan
ini ada perubahan, berarti kita harus melakukan penyesuaian dulu. Kalau ada perubahan ya, ketika ada kebijakan pusat yang mengakomodir bahwa ini apa alokasi dana BOS yang kemarin itu semula ABCD, nah ternyata dengan adanya kebijakan baru itu jadi ABCDC gitu misalkan. Nah, kita sesuaikan dulu Pak Ibu, kembali ke kebijakan yang pemerintah daerah lakukan. Nah, penyesuaian tentunya nanti akan disampaikan oleh sekolahnya, sekolahnya menyesuaikan dengan kebijakan yang dipinta oleh kebijakan pusatnya, kita sampaikan kepada SKPD-nya, nanti di sana akan dibahas lah, ditelaah nanti dengan tim nanti masuk ke TAPD. Nah itu ini cepat, sebetulnya harusnya cepat, tidak terlambat, tidak lama-lama gitu. Ini yang harus kita samakan persepsi juga, karena kalau ini kan berbeda kegiatan ini dengan penyusunan anggaran yang APBD murni lah itu dalam arti. Ini kan merupakan bagian gitu. Apalagi tadi kan uang ini udah ada di sekolah, kita menyusun kegiatannya sesuai dengan kebijakan yang diberikan Permendikbud. Nah, dengan tadi Permendikbud nomor 8 salah satunya, kita ikutin aturan itu, apa aja yang kita buat di situ. Nah, ternyata ada kebijakan, misalkan ada kebijakan baru dengan COVID lagi, kita sesuaikan lagi Pak Ibu, penyesuaian kita lakukan. Karena itu tanpa ada itu kan sebagai dasar kita mengeksekusi nanti pas kesiplah tadi. Kalau ini belum bergerak, belum ada perubahan, nanti kan bingung sendiri kita kepala sekolah melakukan eksekusinya. Yang semua contoh, belinya hanya 1-2, misalkan ternyata di di rencana kebutuhannya sekarang itu 1-2-3 gitu. Nah, ini harus menyesuaikan gitu. Nah, tanpanya penyesuaian ya kita tidak bisa melakukan pembelian. Betulkan dulu tadi rencananya, DPA-nya, di ACC disesuaikan, masuk perkadanya, eksekusi langsung gitu. Itu sementara mungkin Bapak. Makasih. Terima Dari Bontang kasih. tadi ya. Ya. Terima kasih Pak Wasja. Baik, dan sebelum kita menuju ke pertanyaan berikutnya, saya ingin menyapa kembali rekan-rekan yang sudah bergabung, yaitu dari SDN 11 Bontang, Kalimantan Timur. Halo Kalimantan Timur, Bontang, selamat pagi. Semangatnya luar biasa ya, Bapak dan juga Ibu. Dan ini langsung saja pertanyaan berikutnya untuk Pak Henry. Pak Henry, selamat pagi. Saya Imade Bini Suputra dari SMPN 5 Abian Semal ingin bertanya, apakah ada peraturan yang mengatur berapa persen kita harus menggunakan SIPLA dalam belanja barang dan jasa? Dan apabila kita tidak menggunakan SIPLA sama sekali dalam belanja anggaran, apakah itu melanggar hukum? Baik, terima kasih Pak Made pertanyaannya. Jadi peraturan yang digunakan untuk pengadaan di sekolah adalah Permendikbud 14 tahun 2020. Kalau di Permendikbud itu sebenarnya sudah dijelaskan tentang tata kelola pengadaannya, artinya semua pengadaan yang bersumber dari dana yang dikelola oleh satuan pendidikan itu wajib dibelanjakan melalui SIPLA. Kalau untuk kondisi luringnya atau ketika hanya ada 2, ketika ada kondisi kebencanaan, 6 operator mitra yang bermitra dengan Kemdikbud ini tidak bisa beroperasi. Kemudian yang kedua adalah kondisi luring atau tidak ada internet. Kondisinya tidak ada internet, sekolah tidak ada internet, jadi sekolah bisa luring. Nah, tadi saya juga lupa menyebutkan ada Kominfo di sini di acara kita. Jadi mungkin kami berharap acara sosialisasi ini bisa menjadi kolaborasi yang sangat positif ya, terutama untuk negeri kita. Kita berharap bahwa sekolah sudah bisa menjadi sentra ekonomi untuk masyarakat. Jadi kalau yang sebelumnya misal pencarian barang itu harus manual, manual artinya harus jalan ke pasar atau nunggu sales datang, sekarang bisa tinggal cari, dan penyedia juga calon-calon penyedia UMKM
warung yang di depan sekolah itu bisa bisa berpartisipasi, yang tadinya hanya bisa misal jualan ke sekolah yang ada di depan dia, bisa go nasional. Nah, ini juga pastinya kebutuhan akan internet juga akan menjadi lebih besar, dan ini akan mendorong yang kemarin mungkin ada yang sempat bertanya, kan internet cepat buat apa gitu kan. Iya, betul. Nah, ini dengan adanya program-program digitalisasi pendidikan, ini sudah terjawab bahwa memang kedepannya kita butuh internet yang bisa mendukung peningkatan mutu pendidikan. Mungkin itu, Mbak. Iya, terima kasih Bapak Henry. Dan berikutnya ada pertanyaan untuk Bapak Tora Akadira. Pak Tora, halo Pak Tora. Masih bersama dengan kami ya, Pak Tora? Siap. Oke, Bapak langsung saja pertanyaannya dari NTB, SDN Pemotoh Barat, Bapak Rohadi. Kepada Bapak Tora, saya ingin bertanya, bagaimana regulasi sebenarnya jika bendahara BOS Satuan Pendidikan mutasi? Apakah Kepala Satuan Pendidikan menunjuk bendahara BOS baru dan melanjutkan program kerja atau tupoksi bendahara yang telah mutasi? Mohon penjelasannya, Pak Tora. Terima kasih. Bagus sekali ini Pak Rohadi dari NTB ya, tentang bendahara. Jadi bukan hanya di sekolah Bapak dan Ibu, ternyata di kami pun itu ada bendahara. Nah, kalau terkait dengan mutasi akan lebih bagus Bapak dan Ibu kalau seandainya bendaharanya sudah mutasi ya diganti. Jangan sampai dia sudah mutasi ke NTT masih dipakai di NTB gitu loh. Ya, saking jauhnya itu pindahnya gitu maksud saya. Jadi baiknya ada pengganti segera bendahara yang ditunjuk oleh pihak sekolah untuk bisa menggantikan bendahara yang bersangkutan. Sehingga kegiatan yang kita adakan tetap bisa berjalan dengan lancar. Ini difungsikan untuk tahu sendiri kita kondisinya sekarang COVID Bapak dan Ibu. Artinya gerakan cepat kita yang dilakukan harus seperti Pak Henry saya disebutkan ya, kalau sudah ada dananya, sudah di sekolah, hal-hal yang berkaitan dengan teknis mudah-mudahan bisa terselesaikan dengan cepat juga. Gitu. Bendahara ya segera diganti kalau menurut saya. Demikian Bu Moderator, terima kasih. Iya, terima kasih Bapak. Ini ada satu pertanyaan, ini ditujukan untuk semua narasumber. Dari Bali SMAN 1 Tejakula, Bapak Niko Mangneli Yaspini. Mohon izin ini Ibu ya. Mohon maaf Bapak dan juga Ibu. Baik, selamat siang kepada seluruh Bapak narasumber. Saya mau bertanya terkait pembayaran invoice dari belanja Siplah, Pak. Biasanya untuk setiap pengadaan barang dari kami membayar atau transfer uang ke rekanan sesuai dengan jumlah invoice. Jadinya ketika ada PPN atau PPh dari barang terus dibayarkan oleh rekanan, apakah ini tidak menyalahi aturan perpajakan? Karena sesuai aturan bendahara, pemerintah wajib memotong atau memungut pajak PPN dan PPh terkecuali PPh 23. Mohon pencerahannya, terima kasih. Ini pertanyaannya sangat jelas dan juga diberikan pendapat ya Pak Henry. Mungkin Pak Henry terlebih dahulu ingin menjawab. Terima kasih. Jadi memang masalah pajak ini termasuk yang paling seru untuk dibicarakan. Mungkin setelah acara sosialisasi ini kami akan mengadakan mungkin tematik ya, talkshow lagi tematik terkait masalah perpajakan, mungkin menggandeng juga dengan Dikdasmen. Karena ini perpajakan untuk pendidikan ini memang harus digali lebih dalam. Mungkin jawaban yang saya berikan juga tidak akan memuaskan. Kalau di Siplah pada prinsipnya penyedia itu diberikan formulir ketika mereka mendaftarkan barang untuk mengisikan harga barang, kemudian mengisikan pajaknya berapa. Nah, kalau sesuai aturan perpajakan, bendahara sekolah kan WAPU. Artinya bendahara sekolah yang harus memungut pajaknya. Nah, cuma praktek di lapangan memang banyak sekali terjadi hal-hal yang ya di luar keumuman lah. Nah, ini sebenarnya yang bisa menjawab boleh tidaknya itu adalah dari Dirjen Pajak. Jadi mungkin terkait perpajakan, kalau kami menyarankan untuk konsultasi ke kantor pajak setempat. Kalau dari Siplahnya sudah difasilitasi harga barang dan harga pajaknya itu dipisah. Jadi Bapak Ibu ketika mau bayar itu bisa tahu berapa harga barang yang harus dibayar, berapa pajak yang harus dibayar.
Jadi nanti bagaimana cara pembayarannya kami serahkan kembali ke sekolah. Baik, terima kasih. Adakah mungkin tanggapan lagi dari Pak Erlangga? Pak Erlangga Sama, masih Bu, bergabung tadi, ya ya. bersama dengan kami? Ya, masih Mbak Indah Novita. Pada prinsipnya sama, Bu, dengan Pak siapa? Dengan Pak Henry? Nah, Pak Henry dari Kemendikbud. Pada prinsipnya mungkin lebih ditekankan untuk diskusi ke Kementerian Keuangan dari Ditjen Pajak, plus mungkin sama teman-teman Kemendagri ini dari keuangan daerah itu. Gitu. Mungkin itu, Pak. Iya, terima kasih. Indah Novita. Ya. Bapak, satu pertanyaan terakhir untuk Pak Wasja, sebelum nanti kita akan tarik seluruh kesimpulan dari masing-masing narasumber. Pak Wasja masih bergabung ya, Bapak. Untuk yang terhormat Pak Wasja, bisakah dana BOS digunakan untuk menggaji PTT atau GTT yang mengajar kurang dari 24 HP atau minggu? Oh, ini salah tulis. 24 hari atau minggu kepada Bapak. Oh, ini ada 2 pertanyaan langsung sekaligus ya. Mungkin Pak Wasja bisa menjawab pertanyaan yang pertama dulu, Pak. Oke, siap. Ya, kembali ke Juknis, Ibu Bapak. Juknis boleh nggak kita menggunakan itu? Ya, contoh misalkan ketika ada COVID kan kita dari semula menjadi, tadi maksud saya itu, misalkan selama masa pendapatan darurat COVID dikatakan apa nih? Ada yang tadi dari Pak Tora menyampaikan bahwa ini harus ada ruang lingkupnya yang harus kita sesuaikan. Nah, contoh misalkan ketentuan honor paling banyak 50% yang tidak berlaku selama masa penetapan atau status kedaruratan kesehatan masyarakat COVID ini dengan pembayaran honorarium kepada guru atau ASN harus memenuhi syarat. Nah, itu kita ikutin aturan. Lihat dari aturan yang diberikan Kemendikbud dengan dari kami, nanti kan akan satu kesatuan itu. Jadi tolak ukur. Nah, dengan dasar ada tolak ukurnya itu, ada standar biaya, ada ASB-nya, mungkin kita masukkan ke dalam rencana lagi kita itu. Lakukan perubahan penyesuaian tadi, Bapak. Baru kita bisa katakan, oke, bisa kita bayarkan. Kalau tidak ada, ya jangan coba-coba, Pak. Bahaya gitu. Harus hati-hati. Itu mungkin dari saya. Iya, terima kasih banyak Bapak Wasja. Baiklah, Bapak dan juga Ibu, itulah tadi beberapa pertanyaan yang sudah kita bahas bersama dengan seluruh narasumber kami. Terima kasih Bapak dan juga Ibu untuk pertanyaannya luar biasa sekali. Dan sebelum menutup di segmen kedua ini, saya ingin menarik kesimpulan dari masing-masing narasumber. Mungkin bisa dimulai dari Bapak Erlangga, perwakilan dari LKPP terlebih dahulu ya, Pak Erlangga, kesimpulannya. Ya, terima kasih Mbak Indah Novita. Pada prinsipnya LKPP mensupport nih terkait dengan penggunaan SIPLA dan sudah diatur juga dengan Permendikbud. Tapi pada prinsipnya tadi Bapak Ibu, saya tekankan lagi, kita mengingatkan lagi ke pelaksana ini maupun ke penyedia etika pengadaan tadi. Walaupun secara sistem online, klik, tapi tetap menjaga etika pengadaan. Mungkin itu, Mbak Indah Novita. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Erlangga. Berikutnya Pak Wasja kembali hadir untuk memberikan kesimpulan terakhir Bapak untuk kami. Siap. Saya mungkin sama dengan yang kemarin juga. Intinya kita akselerasi pengelolaan dana BOS harus kita dukung sepenuhnya. Dengan SIPLA, dengan segalanya. Tapi jangan lupa taati regulasi. Apapun kita berkibat dengan regulasi. Karena regulasi teman sejati kita semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Wasja. Dan berikutnya Bapak Tora Akadira, Sesdijen, perwakilan dari Sesdijen PAUD, Dikdas, dan Dikmen. Bapak, kami persilahkan untuk memberikan kesimpulan, Bapak. Ya, terima kasih Mbak Indah. Dari Sesdijen ini ada beberapa hal yang mungkin menjadi konsennya kita. Dana BOS itu untuk mendukung program Merdeka Belajar Bapak dan Ibu. Oleh karena itu, sekolah diberikan fleksibilitas yang setinggi-tingginya untuk melakukan inovasi dan kreativitas dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Lakukan evaluasi diri sekolah, lakukan kebutuhan sekolah sesuai prioritas sehingga mampu mewujudkan SDM yang unggul dan bersaing.
Kemudian kita harus meningkatkan juga literasi keuangan Bapak dan Ibu secara digital untuk menggunakan aplikasi Sipla guna mendapatkan barang atau jasa yang cepat dan pelaporan yang akurat. Ini yang penting kalau menurut kita. Selain tadi tentang bendahara ada aturan tersendiri. Bendahara itu saya tambahin tuh Pak Rohadi itu harus PNS Pak. Itu saja bos bendahara bos. Terima kasih. Tuh, Terima kasih Bapak Tora. Yang terakhir Pak Henry, kesimpulan untuk kami Pak. Baik, jadi dengan era sekarang serba digital, kemudian ada marketplace yang dibangun oleh pemerintah, ini sebenarnya membuka akses seluas-luasnya, memberikan kemudahan untuk sekolah mencari barang dan bagi penyedia-penyedia ini bisa segera mendaftar karena sekolahnya satuan pendidikannya sangat banget, 440.000. Kemudian dananya juga sangat besar, 54 triliun. Nah, ini bisa menjadi kesempatan ya untuk memajukan ekonomi semuanya. Baik, terima kasih banyak Bapak Henry. Baik Bapak dan juga Ibu, maka berakhir sudah talk show di segmen kedua ini yang membahas bersama dengan seluruh narasumber kami mengenai sesi pengadaan barang dan jasa di satuan pendidikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk seluruh narasumber yang sudah hadir, yaitu Bapak Erlangga Aninditya, Kepala Subdirektorat Pengelolaan Katalog Nasional LKPP. Terima kasih banyak Pak Erlangga. Lalu berikutnya, Bapak Wasja SSOS MECDEF, Kepala Seksi Wilayah 4 Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kemendagri. Terima kasih Pak Wasja. Dan berikutnya Bapak Tora Akadira, Penyelia Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan dan Anggaran Sesdijen PAU, Dikdas dan Dikmen. Terima kasih Pak Tora. Terima kasih Bu, terima kasih. Dan tentu saja yang sudah menemani saya selama 4 hari ini ya, di samping saya selalu loh, sudah ada Pak Henry Eko Hapsanto, Penyelia Sistem Elektronik PBJ Satuan Pendidikan Biro Umum dan PBJ. Terima kasih banyak Bapak untuk waktunya dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan. Halo Bapak dan juga Ibu, masih bergabung ya bersama dengan kami. Semangatnya harus luar biasa hari ini ya Bapak dan juga Ibu. Dan kami akan segera kembali untuk membahas di segmen ketiga, yaitu UMKM sebagai penyedia dalam Sipla. Untuk itu jangan kemana-mana Bapak dan juga Ibu, kami akan segera kembali. Terima kasih.